Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Kali ini kita akan mencoba eh, membuat user di Google Suite dan pengaturan-pengaturan lainnya seperti pengaturan grup, kemudian admin, eh, dan beberapa hal lain. Kita mulai dari penambahan user. Kali ini penambahan usernya kita gunakan secara manual, sedangkan untuk user secara banyak ya dengan bug user nanti di tutorial tersendiri. Langkah pertama setelah kita masuk ke Google Admin, panel admin konsolnya, kita klik user. Google Suite for Education yang trial 14 hari itu hanya mengizinkan kita menambahkan user hingga 10 orang ya, termasuk user admin. Nah, kali ini saya akan menambahkan dua buah user contoh ya. Add new user, klik add new user. Kemudian saya akan tambahkan misalnya humas ya, humas add first name-nya humas, surname-nya dan Mataram. Ya, emailnya nanti ini ya, humas@sman4 Mataram SCH ID. Organization unitnya adalah SMA 4 Mataram, bla 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 bla. Phone number ini akan lebih baik kalau diisikan waktu penambahannya nanti ya. Kenapa? Karena ini memudahkan dalam recovery. Jadi ketika usernya nanti lupa password, nanti recovery-nya bisa dilakukan by SMS. Kemudian di sini saya matikan automatic generate password-nya. Jadi kita ketikkan manual password standar 123456789 misalnya. Jadi passwordnya 1 sampai 9, nanti username dan password ini akan saya berikan ke bidang humas. Ininya kita aktifkan ask for password change at the next sign in. Jadi ketika user ini mengaktifkan akun di login berikutnya, maka dia diminta untuk mengganti password 123456789 ini dengan password yang baru. Jadi modelnya kita berikan ini ya. Oke, saya klik add new user. Oke, berhasil. Dan kemudian saya coba tambah lagi satu, add new user. First name-nya biasanya yang banyak berhubungan itu juga adalah kesiswaan. Berarti first name-nya kesiswaan. Surname-nya sama. Email di sini kesiswaan at bla 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 ya. Passwordnya juga sama. Awal ini 123456789. Add new user sudah nambah 21 lagi ya. Saya coba buat untuk diri saya sendiri. Nanti dihapus. Oke. Kemudian passwordnya 123456789 ya. Add new user. Oke. Suruh segera mengganti ya. Nggak aman. Ya, jadi nanti begitu login berikutnya itu nanti diganti. Nah, sekarang kita sudah punya 4 ini ya, termasuk admin, super admin, dan user biasa. Tapi kita aktifkan dulu usernya ini ya. Kita coba aktifkan, karena ini hasn't sign in. Nanti kita akan coba penambahan grup 2 ini. Saya coba buka Gmail, saya tambah add user. Oke, ininya ganti
Oke, next. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Oke, next. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak salah ya. Jadi karena memang dia mau meminta ini. Captcha-nya apa itu? React true. Mudah-mudahan benar. Next. Oke, berhasil. Kemudian, we detect unusual activity on the account. Please follow the instruction. Text message. Saya coba masukkan. Dikirimi nggak saya? Kita cek, kita tunggu. Ada SMS masuk dari Google. Kita ketikkan. Oke, mana tadi? 714. Oke, verify. Oke, berhasil. Kita memverifikasi accepts. Password barunya. Password barunya 1. Masa 1 lagi? 987654321. Oke. Kurang secure. Oke lah kalau begitu. Dibilangnya kurang secure. Change. Dan berhasil kita merubah password, kita sudah berhasil masuk dan mengaktifkan akun ini, dan kita juga sudah berhasil membuka akun ini sebagai akun email ya di Gmail, di Google Mail. Jadi kita bisa memanfaatkan Gmail tapi dengan menggunakan akun Google Suite sekolah kita. Oke, sambil ini menunggu terbuka, saya kembali ke admin konsolnya lagi. Ya, jadi kita tadi sudah menambahkan user, ini usernya. Nah, ini yang ada upload user di sini untuk menambahkan user dalam jumlah banyak. Jadi misalnya siswa kita ada 1000, kalau nambahin satu-satu kan repot. Nah, ini caranya di sini. Tapi nanti teknisnya tersendiri kita jelaskan karena memang cukup panjang caranya. Jadi kita akan masuk ke user, asumsinya sudah ya. Jadi pembahasan berikutnya kita akan masuk dengan pengelolaan organisasi unit dan grup ya. Oke, dari admin console saya klik organization unitnya. Buka organization unit. Ini fungsi organization unit ini untuk mengelompokkan. Jadi kalau ini kan ngumpul semua nih ya, SMA Matrami ngumpul semua. Nah, nanti kita kelompokkan ini hostnya. Jadi saya buat baru di sini atau di sini juga boleh ya. Di bawah saya klik. Ini tata usaha. Nah, jadi nanti semua tenaga ketatausahaan emailnya masuk di sini. Biar nanti memudahkan dalam pengelolaannya. Nah, ini admin di sini ya. Kemudian saya pilih create tata usaha. Nah, jadi sub dari SMA ini SMA 4 Mataram ini ada tata usaha. Kemudian saya tambahkan lagi masih dari subnya SMA 4 Mataram, saya tambahkan menjadi guru. Jadi guru dikelompokkan. Saya create, ada guru. Jadi biasanya ada guru, ada tata usaha, kelompok berikutnya itu adalah siswa. Nah, siswa ini akan lebih baik dikelompokkan berdasarkan angkatan. Jadi saya tambahkan di sini siswa angkatannya angkatan masuk ya.
Jadi angkatan keberapa atau terserah lah nanti kodifikasinya. Saya di sini hanya memberikan contoh. Contohnya siswa AK 2020 misalnya, 2020 maksudnya ya. Atau untuk lebih ininya di sini saya kasih AK 20 di sini deskripsinya siswa angkatan masuk tahun 2020. Nah, itu keterangannya. Saya klik create. Jadi ada guru. Kalau memang mau dibuat per kelas juga boleh. Tapi khusus untuk manage organization unit ini saya sarankan hanya per perangkatan. Nanti untuk spesifiknya nanti ada di grouping lagi, ya, bukan di organisasi. Nah ini bisa diedit name-nya, deskripsinya. Ini unit ketatausahaan, misalnya seperti itu. Nanti ada baiknya juga ditambahkan grup-grup lain yang sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Baik, ini grup yang sudah saya miliki. Kemudian saya akan kembali ke luarnya, ke admin konsolnya. Kemudian saya akan kembali ke user. Saya akan menambahkan user yang ada ini. Ya, jadi ini contoh, ini sudah aktif ya, karena saya sudah login tadi yang ini. Jadi ini guru asumsinya ya, ini guru, saya masukkan di guru. Jadi saya klik, kemudian change organization unit. Ya, change organization unit, saya klik, saya masukkan dia ke guru. Ya, continue. Karena bukan siswa, nanti kalau ini siswa, masukannya ke siswa juga. Oke, saya continue. Oke, change. Nah, ini sudah masuk ke dalam guru. Jadi kalau di pengelolaan usernya, dia sudah masuk dalam, ini kalau saya buka di organization unitnya, nah seperti ini. Ketika saya klik grup lagi ya, nanti sebelum kita ke sana kita grouping dulu. Oke, saya create group dan mailing list. Saya klik group. Nah, grup di sini saya akan create group. Grup yang pertama yang akan saya buat adalah guru. Ya. Oke, guru. Grup guru dan emailnya apa? Emailnya juga guru. Nah, jadi ketika saya akan mengirim email untuk semua guru, saya cukup kirim ke guru@sman4mataram.sch.id. Nanti akan terkirim otomatis ke semua guru. Ya, kenapa? Karena guru tadi kan sudah kita kelompokkan di dalam grup. Ya, saya next. Grupnya itu public, tim, terbatas, dan seterusnya. Silahkan ditentukan. Nah, ini. Jadi nanti keluar boleh ini enggak? Boleh kontak dengan orang eksternal enggak? Maksudnya bisa kontak ke Yahoo, ke Gmail berkoresponden. Nah, ini nanti grouping ini juga akan membantu pengaturannya. Boleh diatur di sini. Kita standar saja. Siapa yang dapat bergabung dengan grup ini? Semua orang bisa bergabung, ya. Nah, tapi karena ini kita mau batasi, jadi tidak semua orang bisa bergabung, tetapi anyone in the organization can ask. Jadi ketika ada user baru dibuat, dia mau bergabung, dia harus nanya dulu, ditambahkan. Ya, ini saya pilih yang ini.
Kalau ini mengizinkan member berasal dari luar organisasi. Jadi Gmail pun nanti boleh masuk ke sini dengan whitelist dan seterusnya ya. Ini tidak diizinkan, kita tutup saja karena ini untuk terbatas di lingkungan sekolah ya, jangan dibuka. Jadi ini untuk keamanan juga. Saya create group. Jadi sudah grup guru ya. Jadi sudah grup guru. Sekarang saya tutup. Saya tambahkan satu lagi grupnya, grup TU. Jadi kalau mau ngirim data ke TU supaya TU semua nerima, cukup ketikkan ke TU. Selanjutnya kita akan membuat grup TU. Jadi namanya adalah Ketatausahaan misalnya. Deskripsinya boleh ketata grup emailnya TU gitu aja ya, TU. Saya cukup seperti itu. Send next, public. Jadi grupnya adalah public. Oke. Sudah ada 2 grup ya. Nah, sekarang saya akan memasukkan di sini, bisa langsung dari sini ya. Dari ini ke add member ya. Saya add member, siapa tadi? Ini misalnya. Nah, muncul dia. Saya klik, saya add to group ya. Atau kita manage member di sini. Nah, di sini kan kosong ya. Bisa kita tambahkan untuk guru add ini siapa saja. Saya tambahkan di sini add member. Tapi memang satu-satu, kalau mau yang banyak di sini caranya ya. Jadi saya tambahkan kayak gini, sama seperti tadi, add to group ya, add to group. Jadi kalau memang banyak nanti tinggal dipilih ya, tinggal dipilih atau diupload secara bulk ya, bulk upload member. Saya tambahkan dulu satu saja, misalnya ini, add to group. Nah ini masuk sudah. Jadi user ini sudah masuk ke dalam grup mailing list, juga masuk ke dalam organisasi guru ya. Jadi kalau saya kembali ke Google Admin, sekali lagi, di Google Admin ini ada organization unit, ada group. Nah, yang user yang pertama tadi itu sudah masuk baik di organization unitnya maupun di grupnya ya. Jadi ini dua berbeda, satu organization unit, satu grup listnya ini. Oke, nah sekarang saya akan coba tambahkan user satu. Nanti pada saat kita menambahkan user manual satu persatu, misalnya ini saya tambah. Oke, saya tambah misalnya admin user. Siapa namanya? Ini ya, kalau nggak salah namanya. Oke, emailnya pendek aja, karena kita bisa membuat email sesuka hati kita ya. Atau ini resmi ya, ini karena sekolah, seperti itu misalnya. Oke. Nah, kemudian di sini passwordnya sama seperti tadi, saya tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 standarnya ya. Add new user. Oke, berhasil menambahkan more action.
saya pilih more action. Jadi setelah menambah manual satu persatu kayak gini, saya pilih more action. Jadi ada dua, add to group. Ya, add to group. Saya klik add to group. Masukkan di grup mana? Ya. Tambahkan ke grup guru. Ini ada dua grup, kita tambahkan ke grup guru. Atau mau ditambahkan mana? Biasanya kepala sekolah itu dia masuk di grup guru, masuk di grup siswa, masuk di grup semua grup. Nah, ini kebetulan kita tambahkan di ini ya. Kalau saya klik, ada dua pilihan. Karena kita baru membuat dua grup mailing list. Ya, bukan organization unit ya. Nah, ini saya klik add. Nah, masuk di grup guru. Jadi kalau grup guru ini saya klik, sudah ada dua mestinya. Ada dua orang di sana. Nah, jadi saya klik grup guru, ya, manage member. Ini kalau kita lihat, membernya ada dua sudah di sini. Di sini yang ketatausahaan masih kosong, ya. Jadi ini kalau saya manage member, di sana sudah ada dua, ya, sudah ada dua orang. Nah, saya pikir itu tinggal diulang saja. Kalau bagaimana mau menambah sekaligus banyak ini, bug upload member. Tapi ini ada teknis khusus karena sering gagal waktu menambahkan itu karena memang ada format yang harus diikuti ya. Nanti kita bahas tersendiri untuk itu. Jadi kita sudah menambahkan user sudah, kemudian grouping sudah, kemudian email group juga sudah, organization unit ya. Sekarang kita akan pengaturan admin ya, admin. Selanjutnya kita akan coba melakukan pengaturan pada sisi admin atau penambahan admin dan super admin. Caranya tentu usernya sudah ada ya. Kita masuk ke admin rules. Kita masuk ke admin rule. Di admin rule ini ada sudah pengelompokan seperti ini, grup admin, user management, super admin, service admin, help desk. Jadi di sini dikelompokkan menjadi 5 kategori. Nah, contoh untuk admin ya. Untuk admin kita akan lihat, saya akan lihat view admin. Nah, untuk admin saat ini kosong. Kita cek yang super adminnya. Nah, untuk super admin ada 2 ya. Ini super admin. Kemudian yang admin masih, kalau kita akan tambahkan yang admin ya. Nah, caranya group admin, assign admin. Apa beda admin dengan super admin? Ya, sebenarnya mirip, cuma di sisi privilege-nya aja lebih banyak yang super admin ya. Oke, saya assign role. Central. Oke, nah di sini saya cari. Oke, ini user yang akan kita tambahkan menjadi admin. Jadi assign role. Jadi user ini nanti yang akan menjadi admin. Ya, saya akan ke admin role lagi. Ya, jadi ini sekali lagi ada grup admin, super admin, service admin, dan ini yang paling pentingnya super admin ini usahakan lebih dari 1. Jadi untuk backup sewaktu-waktu ada terjadi masalah dengan salah satu super adminnya. Ya, jadi ada 2. Kalau di sini ada 2 admin, mungkin boleh orang yang sama. Jadi grup admin dengan super admin ini boleh saja orang yang sama ya. Jadi ada 2 akun, nggak apa-apa. Nah, untuk user management mungkin ini lebih banyak lagi. User management ini nanti untuk mengatasi, ini juga kalau kita klik view ininya belum tersedia ya, belum tersedia. Nah, ini kalau kita klik belum tersedia. Ini harus ditambahkan. Nanti fungsi dari user admin ini misalnya ada yang lupa password, nah ini nanti tukang reset password ini. Lebih banyak kerjaannya tukang reset password ya. Service admin ini sama helpdesk ini mungkin lebih banyak ke
pengelolaan untuk aplikasi dan add-on, untuk menambahkan add-on yang kadang ketika diinstal di sisi user itu nggak bisa, berarti di sisi service admin dia yang harus menambahkan ya. Nah, sekali lagi user admin tinggal di assign, pilih, saya tambahkan orang yang sama ya, orang yang sama. Jadi tadi di user ya, user. Oke, ini sudah ada juga orang yang sama. Jadi saya tambahkan lagi satu di sini. Jadi kalau lupa, mereka inilah yang bertugas ya mereset password. Jadi lebih banyak nggak apa-apa. Tapi kemampuan mereka terbatas hanya di pengelolaan user ya, manajemen user, misalnya menambah user, mengganti nama, merubah emailnya, kemudian mereset password, melakukan suspend. Tapi dia tidak bisa mendelete ya, user manajemennya tidak punya kewenangan sampai mendelete orang ya. Jadi seperti ini. Saya balik ke adminnya ya, sistem role. Privilege-nya apa? Ini kalau saya klik view privilege, saya klik view privilege-nya. Nah ini admin console ini user read, create, update. Jadi bisa membaca, membuat dan mengupdate. Dia tidak bisa menghapus ya, tidak bisa menghapus siswa menghapus account. Nah, ini. Jadi seperti itu untuk user management. Jadi boleh berapa banyak idealnya untuk sebuah sekolah besar ya, untuk sebuah sekolah besar mungkin bahkan user management ini kalau bisa semua wali kelas itu punya kemampuan user management ya. Jadi kalau lupa passwordnya dia nanyanya ke wali kelas, tidak nanya ke admin, apalagi menanya ke super admin. Jadi cukup nanya ke wali kelas. Atau mungkin ditunjuk di sekolah itu ada bagian tertentu yang menangani tentang, atau di bagian kesiswaan boleh juga. Jadi tinggal pengaturannya aja nanti seperti apa ya. Kemudian saya akan balik lagi ke admin konsolnya. Nah, kita udah pengaturan super admin tadi. Nah, sekarang saya akan masuk ke domain. Ini, saya klik domain. Nah, di domain ini ada whitelist domain. Ini tidak saya sarankan, tetapi hanya pengetahuan untuk Anda saja sebagai super admin. Di sini bisa menambahkan domain. Jadi misalnya, ini saya ambil contoh, Google Classroom dengan akun Google Suite, yang dibuat dengan akun Google Suite, itu siswa yang menggunakan akun gmail.com itu tidak bisa masuk ke Classroom yang dibuat dengan akun Google Suite. Kecuali sebelumnya sudah dilakukan add new. Jadi ditambahkan misalnya gmail.com, jika dia sudah masuk whitelist ya. Jadi siswa dengan gmail.com itu kalau add domain to whitelist, maka dia bisa bergabung ke dalam Classroom yang dibuat dengan menggunakan Gmail, dengan menggunakan Google Suite. Begitu juga contoh misalnya Google Meet. Google Meet itu kalau dia dari luar, dia harus approve pada saat bergabung, itu harus ada approving dari si pembuat meeting roomnya. Tapi kalau dia sudah masuk whitelist, itu bisa langsung ya. Tapi ini tidak saya sarankan, saya cancel saja ya. Supaya apa? Memang keamanan. Jadi siswa wajib memiliki akun Google Suite. Karena masih masa trial, masih 10 akun, ya mungkin tidak apa-apa. Tetapi nanti setelah ini akun ini sudah penuh, bisa digunakan untuk banyak siswa, segera dibuatkan user siswa, sehingga siswa nanti bergabungnya menggunakan usernya masing-masing, menggunakan NIS mereka masing-masing ya. Nah, saya pikir itu untuk pengaturan Google Admin yang biasanya digunakan ketika kita memerlukan sebuah akses ya ke sebuah sistem. Dan yang terakhir dari yang ada ini adalah di manage aplikasi dan settingnya ya. Contoh ini saya akan buka. Jadi ada akun di dalam Google Suite, nanti kita bisa melakukan pembatasan ya. Jadi pembatasan itu dalam artian contoh ini,
Saya ambil ada satu-satu dulu ya. G Suite. Di sini ada 13 service yang sudah on jalan. Kalau saya klik, ini adalah yang jalan. Calendar on everyone, group on everyone, hangout on everyone, email juga semua bisa. Kemudian sampai ke bawah. Nah ini ya. Coba saya geser dulu. Bisa kelihatan ya. Oke, setengahnya. Nah ini, kalau Anda lihat di sini ada YouTube nggak? Nggak ada ya. Maka kita tambahkan ad service-nya di sini. Jadi YouTube bisa juga untuk ditambahkan servisnya. Kalau tidak, nanti tidak bisa menggunakan YouTube nanti ya. Siswa akan menggunakan YouTube-nya akan menggunakan akun di luar di luar Google Suite ya. Nah, seperti ini nanti ditambahkan di sini. User Marketplace. Ini kalau saya klik, jadi aplikasi-aplikasi dari pihak ketiga itu bisa tambahkan di sini ya. Nah ini contoh screencast, misalnya mau ditambahkan Google Analytics, PDF dan lain-lain sebagainya yang biasanya Anda temukan di Google Basic, Google Standar pakai akun Gmail itu semua ada. Jadi kalau tidak bisa berarti harus ditambahkan melalui Google Admin dulu ya. Begitu juga ketika pilihannya nanti penambahannya menggunakan add-on yang ada. Contoh misalnya di sini saya masuk lagi pilihannya, kalau tadi kita memilih yang di atas, sekarang saya pilih yang di bawah ini. Mungkin banyak ya pilihannya. Saya pilih ke additional Google Service saja. Ini off beberapa on. Misalnya Chrome Web Store ini on everyone. Blogger off. Jadi kalau siswa kita masukkan fitur bloggernya kita aktifkan, maka nanti siswa dan akun G Suite itu juga bisa memiliki blog, tapi menggunakan domain sekolah, bukan domainnya masing-masing. Ya. Domain blogger ya, blogspot ya. Kemudian ad service yang lain begitu juga sama ya. Untuk penambahan service yang lain banyak, ada yang off, ada yang on. Contoh ini Google Earth-nya di sini masih off. Kalau ingin dihidupkan, klik Google Group-nya diaktifkan, saya on-kan di sini. Turn on. 24 jam paling cepat. Ya, tapi walaupun kadang sebenarnya ya paling nunggu beberapa menit selesai ya. Nah, ini sudah on sebenarnya. Tinggal dicek aja lagi nanti. Tapi memang untuk keperluan tertentu dia perlu propagating ke banyak sistem sehingga memerlukan waktu paling tidak 24 jam. Jadi kalau ingin totally semua bisa user nih access to additional service without individual control for all organization unit is turned off ya. Jadi kalau kita ingin tidak repot si admin, kita aktifkan ini. Jadi si pengguna itu bisa masing-masing nanti menginstal sesuai kebutuhan mereka. Jadi tidak perlu melalui admin. Tapi sekali lagi kalau memang cukup tenaga si admin banyak timnya, mungkin ini perlu dibatasi. Supaya apa, sekali lagi sisi keamanan. Saya pikir itu penjelasan dari saya tentang pengelolaan Google Console, admin console di Google Admin ini, mulai dari tadi user, pengelolaan, penambahan, manualnya, group, organization unit, kemudian apps, admin rules, dan terakhir tadi ada sedikit tentang domain. Yang lebih terakhir lagi nih di bawah support. Nah, support ini apabila terjadi masalah apapun yang Anda hadapi, termasuk sering misalnya tidak bisa mengakses lagi sebuah sistem atau ada masalah-masalah lainnya, silakan hubungi support ini. Ya. Di support ini 1 kali 24 jam Anda bisa menghubungi.
tentu berbahasa Inggris ya. Saya pikir itu sekian, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.